فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Produk yang pertama yakni as-sufaha. As-sufaha berasal dari kata as-safah yang berarti ringan atau tipis, atau artinya juga bisa berarti orang-orang yang bodoh ataupun idiot. Nah, yang dimaksud dengan as-sufaha di surat Al-Baqarah ini adalah orang-orang Yahudi, munafik yang mencela perubahan kiblat. Produk yang kedua yakni wallahum. Wallahum berasal dari kata tawallahu yang artinya adalah berpaling. Produk yang keempat yakni wasatan. Makna dari wasatan adalah pertengahan atau poros lingkaran. Kemudian kata ini dipakai untuk kata-kata yang terpuji, karena setiap pinggiran itu pasti dikelilingi oleh hal-hal yang buruk, sedangkan di tengah selalu terjaga dan terlindungi. Yang kelima yakni al-uqbah. Al-uqbah berasal dari kata aqib yang artinya adalah kulit. Maksud dari kata al-aqib di ayat ini adalah murtad dari Islam. Surat yang keenam yakni lakabiratun. Lakabiratun ini bermakna berat atau sulit. Mufradat ketujuh yakni la-raufur rahim. La-raufur itu berasal dari kata rafah yang artinya kasih sayang dan rahmat, tapi dalam makna yang berbeda. Maksud dari la-raufur ini adalah makna kasih sayang yang menolak semua hal-hal yang tidak diinginkan, sedangkan rahim itu mencakup hal yang dibenci maupun yang disukai. Mufradat yang kedelapan yakni taqalluba wajhika. Taqalluba wajhika bermakna memalingkan wajah. Maksud di sini adalah Nabi Muhammad seringkali memalingkan wajahnya ke arah langit atau menengadahkan wajahnya ke arah langit, yaitu tempat turunnya wahyu. Mufradat yang kesembilan yakni falanwaliyanaka qiblah. Falanwaliyanaka itu berasal dari kata al-wilayah atau tawali yang artinya berpaling atau memalingkan. Maksud dari ayat ini adalah kami memperkenankanmu untuk menghadap kiblat. Mufradat yang ke-10 yakni syatrul masjid. Makna dari syatr adalah arah atau sisi. Maksud dari syatr di sini adalah menghadap ke masjid. Mufradat terakhir yakni yanqalibu ala aqibai. Maksud dari sini adalah Allah mengumpamankan orang-orang yang murtad dari agamanya seperti orang-orang yang mundur ke belakang. Az-Zujaj mengatakan bahwa orang-orang bodoh dalam ayat ini maksudnya ialah orang-orang musyrik dari kalangan Arab. Dan kemudian Mujahid mengatakan bahwa mereka adalah para pendeta Yahudi. Dan Asadi mengatakan bahwa mereka orang-orang bodoh adalah para orang-orang munafik. Maksud ayat ini bersifat umum, mencangkup mereka semua. Sebagaimana kami telah menunjukkan kepada kalian orang-orang beriman, kami mengistimewakan kalian dengan pertolongan untuk menghadap kiblat Ibrahim dan memeluk agamanya. Kami tidak memerintahkan kamu untuk mengubah arah kiblat yang biasa kalian gunakan ke Ka'bah, melainkan untuk menguji mana di antara kalian yang teguh beriman dan mana yang meragukan agamanya. Sungguh kami melihatmu Muhammad menengadahkan kepalamu ke arah langit, mengharapkan turunnya wahyu dan merindukan pengalihan kiblat. Sungguh kami pasti akan mengalihkanmu ke arah kiblat yang engkau inginkan. Maka menghadaplah ke arah Masjidil Haram dalam salatmu, dan begitu pula orang-orang beriman. Masjidil Haram adalah kiblat nenek moyang kalian, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya para ahli kitab pun mengetahui tentang pengalihan arah kiblat tersebut. Namun mereka justru meneror kaum mukminin dan
orang-orang mukmin. Kandungan yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan Masjidil Haram di dalam Al-Quran. Masjidil Haram sering ditemukan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Hal tersebut tentunya memiliki makna dan tujuan yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu yang pertama, Masjidil Haram yang bermakna Ka'bah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram." Yang dimaksud Masjidil Haram di sini yaitu ke arah Ka'bah. Kemudian yang kedua yaitu Masjidil Haram yang bermakna Masjidil Haram secara keseluruhan. Seperti sabda Nabi SAW, "Sholat di masjidku lebih utama daripada sholat 1000 kali di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Yang ketiga yaitu Masjidil Haram yang bermakna Makkah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Maha suci Allah yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa." Kemudian yang terakhir yaitu Masjidil Haram yang bermakna tanah haram secara keseluruhan, yaitu Ka'bah dan sekitarnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini." Maksudnya di sini yaitu Allah melarang mereka untuk memasuki tanah haram dan sekitarnya. Menghadap kiblat adalah cara sah sholat. Apabila kita tidak menghadap kiblat, maka sholat kita tidak sah. Kecuali apabila kita sholat di atas kendaraan, maka diperbolehkan kita menghadap kemana saja arah kendaraan itu menghadap. Mazhab Syafi'i dan Hambali, mereka berpendapat bahwa wajib menghadap ke tubuh Ka'bah. Sedangkan mereka berpendapat yang wajib hanyalah menghadap ke arah Ka'bah. Seperti dalam kalimat "fawalli wajhaka", di sini dipakai istilah wajah, tapi maksudnya di sini adalah diri. Dalam hal ini menggunakan majas masal, yang berarti menyebutkan salah satu, tetapi sudah mencakup keseluruhan. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali berdasarkan dari Al-Quran, Sunnah, dan Qiyas. Dalil yang bersumber dari Al-Quran itu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksud dengan kalimat syatrul di sini yaitu arah yang tepat bagi orang yang sedang melaksanakan sholat dan mengenal dalam menghadapnya. Dengan demikian, menghadap Ain Ka'bah menjadi wajib, dan dalil dari sunnah yaitu riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid bahwa ia berkata, "Kala Nabi Muhammad SAW masuk ke Baitullah ataupun Ka'bah, ia berdoa di sekelilingnya. Ia tidak sholat sebelum berada di luarnya. Maka ketika sudah keluar, ia sholat 2 rakaat dan menghadap Ka'bah seraya berkata, 'Inilah kiblat.'" Sedang landasan dari Qiyas adalah bahwa Nabi Muhammad SAW dalam mengagungkan Ka'bah merupakan berita yang mutawatir, dan sholat adalah seagung-agungnya syiar agama. Sedangkan menentukan sahnya sholat harus menghadapkan Ka'bah dan menambah kemuliaannya, maka wajib menghadap Ka'bah. Sedangkan pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi berdasarkan dari Kitabullah, sunnah Rasulnya, dan amalan sahabat dan nalar. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman ke arah Ka'bah, melainkan ke arah Masjidil Haram. Maka bagi orang yang sudah menghadap Masjidil Haram, maka ia telah melaksanakan perintahnya. Sedangkan dalil yang berasal dari sunnah Rasulullah SAW, "Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah", antara timur dan barat itulah kiblat. Dalil dari amalan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat melaksanakan subuh berjamaah di Masjid Kuba, mereka membelakangi Ka'bah. Kemudian di tengah-tengah sholat, mereka mengubah kiblat mereka menuju arah Ka'bah. Namun Nabi tidak menentang mereka. Dalil dari nalar ialah sesungguhnya sangat sulit mencari Ain Ka'bah bagi mereka yang dekat dengan Ka'bah. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang jauh dari timur dan barat? Seandainya menghadap Ka'bah adalah wajib, maka tidak ada satu orang pun yang
bagi orang yang tempat tinggalnya jauh dari Mekah. Karena perbedaan pendapat apakah kiblat itu merupakan tubuh Ka'bah itu sendiri atau tidak. Nah, maka di sini timbul beberapa pendapat atau beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apakah sholatnya itu sah ketika dia sholatnya itu di atas bangunan Ka'bah? Kita menyatakan bahwa apabila seorang itu melihat Ka'bah secara jelas, secara detail, maka orang itu wajib sholatnya menghadap ke arah kiblat atau wajib menghadap Ka'bah secara langsung. Sedangkan apabila seseorang itu tidak melihat Ka'bah atau jauh dari Ka'bah, maka sholatnya itu menghadap ke arah kiblat secara dikira-kira. Lalu timbul pertanyaan selanjutnya, kemanakah arah mata kita melihat ketika kita sedang sholat? Nah, ini Imam Maliki mengatakan bahwa ketika kita sedang sholat, maka arah matanya itu kita menghadap ke depan, bukan ke arah sujud. Adapun menurut mayoritas ulama, ketika sedang berdiri, maka hendaknya arah mata kita itu menghadap ke sujud. Sedangkan ketika kita ruku, maka hendaklah arah mata kita menghadap ke telapak kaki kita. Nah, sedangkan kita sujud, maka hendaklah mata kita itu mengarah ke di mana hidung kita itu menempel. Nah, ketika duduk, maka hendaklah arah mata kita itu melihat ke telapak tangan kita yang berada di atas. Berbeda dengan Al-Qurtubi menjelaskan sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, maka hendaklah palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Nah, berarti Imam Al-Qurtubi ini bersepakat dengan Imam Maliki dan sependapat dengan yang lainnya. Nah, pendapat yang paling unggul ialah pendapat menurut mayoritas ulama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa ketika kita sholat itu, maka arah mata kita itu menghadap ke arah tempat sujud. Dapat dua sebab turunnya ayat ini. Yang pertama, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-Bara' bin Arif bahwasannya dahulu ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah, beliau tinggal di rumah paman-paman beliau dari ibunya. Lalu selama 16 bulan beliau melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Pada saat itu orang Yahudi mengatakan bahwa kaum muslim itu tidak memiliki kiblat tersendiri sehingga mengikuti kiblat Yahudi yang itu Baitul Maqdis. Maka karena kejadian itu Nabi Muhammad menginginkan kaum muslim ini berpindah Ka'bah atau berpindah arah menghadap ketika sholat, yaitu ke Baitullah atau Mekah atau Ka'bah. Maka sholat pertama kali yang dilaksanakan menghadap ke Ka'bah yakni ketika sholat asar. Beberapa sahabat pun juga turut melaksanakan ikut bersama Rasulullah sholat menghadap Ka'bah. Kemudian setelah sholat selesai, salah seorang dari mereka keluar dan berseru, "Aku bersaksi demi Allah, aku sholat bersama Rasulullah menghadap Baitullah." Maka sejak saat itu seluruh kaum muslimin serentak melaksanakan sholat menghadap kiblat. Lalu bagaimana nasib orang-orang yang sudah meninggal tidak sempat melaksanakan sholat menghadap Baitullah? Maka Allah katakan dalam firman-Nya, "Wallahu la yudhi'u imanakum." Sesungguhnya Allah itu tidak menyia-nyiakan imanmu. Allah tetap memberi ganjaran kepada orang-orang yang sebelumnya sholat menghadap Baitul Maqdis sebelum turunnya ayat ini. Kedua, diriwayatkan dari Al-Bara' bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Beliau kerap kali menengadah ke langit dan mengharapkan perintah Allah. Lalu Allah menurunkan ayat, "Kami sering melihatmu Muhammad menengadah ke langit." Dan beberapa orang muslim menyatakan, "Kami berharap andai saja kami tahu bagaimana keadaan orang-orang yang meninggal sebelum terjadi peralihan kiblat. Lantas bagaimana dengan sholat-sholat mereka yang menghadap ke arah Baitul Maqdis?" Lalu Allah menurunkan ayat yang artinya, "Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu." Ka'bah merupakan kiblat penduduk, sebagaimana Baitul Ma'mur yang menjadi kiblat bagi penduduk makhluk di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kekasihnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk mendirikan Ka'bah. Hal ini bertujuan agar Ka'bah menjadi tempat berkumpulnya manusia dan tempat aman serta sebagai sumber sinar dan cahaya bagi ketuhanan. Ka'bah juga merupakan tempat menunaikan ibadah haji, yang dimana manusia mengunjunginya
dari berbagai penjuru dunia. Imam Fakhri Ar-Razi menyebutkan hikmah mengalihkan Ka'bah ke Masjidil Haram diantaranya yaitu yang pertama yaitu hakikat menghadap kiblat sebagaimana seorang hamba yang lemah menghadap kepada rajanya. Ia tidak akan berpaling dengan bacaan-bacaan tasbih sebagai pujian, sedang rukuk dan sujud sebagai cerminan untuk mengabdi kepadanya. Kedua, pentingnya sholat ialah kehadiran hati. Dia meyakini akan adanya Allah ketika kita sholat. Nah, kehadiran hati ini tidak akan terwujud apabila seseorang tersebut bergerak kemana-mana, menoleh kemana-mana, keraguan, dan tanpa sikap yang tenang. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kelembutan hati sesama muslim. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan." Kalau seandainya setiap orang menghadap kiblat ke arah yang berbeda-beda, tentu hal itu tampak jelas sekali perbedaan di antara kaum muslimin. Sehingga Allah menentukan satu arah kiblat dan menyuruh kaum muslimin untuk menghadap kiblat tersebut, yakni terhadap Ka'bah. Keempat, Allah mengistimewakan Ka'bah dengan menyandarkan Ka'bah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 26 yang berbunyi, "Isbawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistimewakan orang-orang yang beriman ataupun orang-orang mukmin dengan menyandarkan diri mereka kepada Jannah. Sebagaimana contoh dalam kalimat ya ibadi yang berarti wahai hamba-hambaku. Ya ibadi di sini ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mukmin. Kedua penyandaran ini bertujuan untuk mengistimewakan dan menghormati. Seolah-olah Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kalian adalah hambaku, Ka'bah adalah rumahku, dan sholat adalah bentuk kepatuhanmu terhadapku. Mungkin sekian dari kami.